Terkadang, organisasi SCP perlu lebih kreatif dengan cara mereka mengamankan, menahan, dan melindungi. Sayangnya tidak semuanya dapat diselesaikan dengan gugus tugas taktis atau dengan menguncinya dengan aman di ruang beton, yang membawa kita ke SCP-2480 atau dikenal dengan julukan ritual yang belum selesai. Saat pertama kali melihat file SCP-2480, pembaca akan segera melihat sejumlah perbedaan menyeluruh. Bagian dari entry telah dicoret. Itulah dicoret meski masih dapat dibaca, tidak disensor sepenuhnya untuk tujuan kerahasiaan seperti banyak detail dalam file SCP lainnya. Pertama dan terpenting, SCP-2480 telah direklasifikasi beberapa kali. Pertama sebagai aman, kemudian diubah menjadi tingkat Keter yang terkenal, tapi sekarang itu terdaftar sebagai diduga dinetralkan, yang jauh lebih tidak menenangkan. Membingungkan karena diduga pasti menyisakan banyak pertanyaan. Jadi apa sebenarnya SCP-2480 itu? SCP-2480 adalah area abnormal dimensi yang tampaknya tercipta saat ritual okultisme dihentikan pada bulan November 1952. Oleh karena itu, mendapat julukan ritual yang belum selesai. Sumber anomali ini terletak di kota berhutan lebat di suatu tempat dekat pantai Massachusetts. Tentu saja, negara bagian ini telah lama identik dengan banyak kejadian gaib. Massachusetts terkenal sebagai rumah bagi sejumlah rumah yang diduga angker dan tempat aktivitas supranatural. Dan SCP-2480 pun tidak terkecuali, sepertinya cocok dengan kedua kriteria tersebut. Untuk mengawasi SCP-2480, organisasi telah mengirim gugus tugas taktis Epsilon 6 dengan kode nama Village Idiots. Para operator ini bekerja menyamar di daerah sekitarnya dan kota terdekat, mengawasi setiap penampakan aktivitas yang tidak wajar. Sementara itu, tim lain GTT Psi-9 Apsis Caesars ditempatkan di dekatnya jika terjadi insiden. Operator ini telah diberi wewenang oleh organisasi SCP untuk menggunakan kekuatan mematikan pada setiap dan semua manifestasi anomali yang harus mereka hadapi. Arahan mereka adalah untuk menghancurkan tanpa kecurigaan. Itu pasti terdengar seperti banyak upaya untuk mengamankan sesuatu yang digolongkan sebagai diduga dinetralkan. Anomali itu sendiri berpusat di sekitar rumah tua Massachusetts yang dikenal sebagai Bothell Manor. Manor itu dulunya adalah rumah dari seorang industrialis jutawan bernama Cornelius P. Bothell III yang meninggal pada tahun 1952 pada usia 86 tahun. Dan ya, dia meninggal di tahun yang sama saat ritualnya menciptakan SCP-2480 berlangsung. Tapi kita yakin itu mungkin hanya kebetulan, bukan? Menariknya, selama hidupnya Cornelius Bothell rupanya memiliki ketertarikan dengan ilmu gaib. Kemungkinan minat inilah yang menariknya untuk menciptakan kultus supranatural yang dikenal sebagai kebangunan Aditum. Sedikit yang diketahui tentang organisasi ini dan kebangunan Aditum bukan bagian dari kelompok kepentingan organisasi SCP. Daftar kelompok anomali lain yang sering menyaingi organisasi sama seperti anomali itu sendiri, itu dianggap dinetralkan. Organisasi melakukan penyelidikan skala penuh di Bothell Manor dan mampu menggali lebih banyak informasi tentang sekte tersebut. Untungnya, Cornelius Bothell menyimpan serangkaian jurnal yang detail dan terperinci, serta foto-foto yang memberikan banyak wawasan tentang kegiatan kebangunan Aditum. Sayangnya, banyak dari apa yang mereka lakukan tidak begitu baik. Tapi, apa yang kamu harapkan dari sekelompok sekte? Kebangunan Aditum akan terlibat dalam semua jenis perilaku buruk. Beberapa yang lebih baik hanya diimajinasikan saja. Apa yang bisa kita katakan adalah mereka sering melakukan pengorbanan manusia, ritualistik, dan menikmati kanibalisme. Serta ini adalah beberapa kejahatan mereka yang meresahkan. Anggota di lokasi juga menemukan catatan khotbah di jurnal Bothell yang merinci perayaan sekte dan praktik okultisme. Mereka juga menemukan daftar anggota kebangunan Aditum, termasuk keluarga kaya setempat dan politisi terhormat, industrialis lain seperti Cornelius Bothell dan bahkan pendeta serta tokoh agama lainnya. Organisasi sebelumnya telah mengetahui kebangunan Aditum, tapi pada awalnya hanya mengira kelompok itu sebagai sesuatu semacam klub sosial kelas atas yang tidak layak untuk diselidiki secara penuh. Mari kita cek, oke? Kita punya anomali dimensi di Manor, Massachusetts, sebuah sekte terobsesi dengan supranatural dan semacam ritual yang terjadi pada bulan November 1952, tapi terganggu sebelum selesai. Semua bagian dari teka-teki aneh dan kacau yang sama, tapi masih ada bagian yang belum terungkap. Bagian yang hilang itu koalisi gaib global. Siapa yang mengira KGG akan muncul di sini? Meskipun perlu disebutkan bahwa banyak dari kelompok anggota KGG bersifat okultisme, jadi mungkin tidak terlalu mengejutkan bahwa mereka entah bagaimana terlibat dalam kasus ini juga. Tak perlu dikatakan bahwa organisasi SCP punya hubungan yang rumit dengan kelompok kepentingan spesifik ini. Masing-masing sering tidak setuju dengan metode yang lain. Kadang-kadang KGG dan organisasi SCP akan mengesampingkan perbedaan mereka dan bertindak sebagai sekutu melawan ancaman skala besar seperti Raja Scarlet. Tapi aliansi apapun di antara mereka seringkali tidak nyaman dan berumur pendek. Dalam kasus SCP-2480, organisasi pertama kali diberitahu tentang keberadaan anomali ketika mereka memecahkan kode sinyal mara bahaya KGG.
KGK, menelusuri sumbernya ke Botville Manor. Ketika tim investigasi tiba, mereka menemukan mayat berserakan di seluruh lahan, total 36 mayat. 8 diantaranya dikonfirmasi sebagai anggota koalisi dan sisanya diteorikan sebagai anggota kebangunan Aditum yang sudah mati. Hampir semua mayat yang ditemukan di Botville Manor menunjukkan tanda-tanda penyebab kematian yang tidak wajar. Beberapa telah meledak, beberapa hancur, dan yang lain tubuhnya dipelintir menjadi wujud baru yang fatal. Sekilas dalam mengingat misi KGK untuk menghancurkan supranatural, tampaknya mereka telah menyerbu masuk dan mengganggu kultus kebangunan Aditum saat mereka sedang melakukan ritual. Segalanya menjadi serba salah. SCP-2480 diciptakan dan menyebabkan semua orang di dekatnya mati secara mengerikan. Pasti begitu ceritanya kan? Ya, tidak persis begitu ternyata. Meskipun tidak ada anggota KGK yang masih hidup untuk diinterogasi oleh organisasi, tim investigasi berhasil menemukan dokumen yang terkait dengan operasi di rumah persembunyian terdekat yang digunakan oleh KGK. Sebagian besar dokumentasi resmi dihancurkan dalam upaya penyamaran, tapi sisa laporan misi yang rusak ditemukan di perapian rumah persembunyian. Sebenarnya koalisi gaib global itulah yang telah memprakarsai ritual tersebut. Meskipun tujuan sebenarnya telah hilang, organisasi telah mengetahui bahwa area SCP-2480 telah secara tidak sengaja dibuat oleh KGK dan pendekatan mendalam mereka pada misi ini. Tapi, mengapa organisasi anti-okultisme mencoba melakukan ritual supranatural? Teori tentang niat mereka tampaknya berujuk pada potongan teka-teki yang terakhir, yaitu Sarkisme, sekte agama yang tersebar luas yang memuja daging dan penyakit. Keberadaan agama ini dipandang sebagai ancaman proporsi apokaliptik oleh organisasi SCP. Sarkisme awalnya didirikan oleh Grand Karsis Ion, tapi sejak itu telah terpecah menjadi beberapa subkelompok yang lebih kecil selama ribuan tahun. Dan di antara kelompok-kelompok itu, yaitu Kebangkitan Aditum. Fragmen laporan misi KGK yang dikumpulkan oleh organisasi menggambarkan target operasi adalah Grand Karsis Ion sendiri. Dia tampaknya tidak dapat dirasakan secara langsung, sehingga hanya sedikit deskripsi aktual tentang wujudnya yang ada. Telah dicatat oleh beberapa orang, itu sepertinya humanoid dalam perwujudannya, mengenakan apa yang tampak seperti jubah yang mirip dengan pendeta dan membawa tongkat. Ion dapat menghilang dan muncul kembali sesuka hati, serta memiliki banyak kemampuan mengubah kenyataan. Pendiri Sarkis mampu mengubah dan membentuk kembali bahan organik apapun, serta memiliki kemampuan untuk mengacaukan struktur realitas di sekitarnya. Meskipun itu mungkin memiliki bentuk humanoid, entitas ini jelas bukan manusia, setidaknya bukan lagi. Secara fungsional abadi, Grand Karsis Ion tercatat sering menunjukkan tanda-tanda narsisme berbahaya dan megalomania. Jadi sekarang ceritanya berubah. KGK mencoba menggunakan kebangunan Aditum untuk memanggil Ion agar mereka membasmi pemimpin agama Sarkis. Namun, rencana tersebut menjadi bumerang. SCP-2480 dipanggil dan baik sekte maupun operasi koalisi terbunuh. Akhir cerita kan? Kecuali ada satu pengacakan lagi dalam kisah pemujaan dan rahasia ini. Pengacakan itu datang dari tempat terakhir yang bisa diperkirakan siapapun. Itu berasal dari dalam organisasi SCP. Setelah SCP-2480 dibuat oleh ritual di Botville Manor, lokasi 13 didirikan untuk menjaga agar area anomali tetap terkendali. Kamu tahu, jika ritualnya adalah ledakan atom, maka SCP-2480 adalah kawah dan dampak nuklir dari ledakan itu. Kecuali alih-alih menyebabkan penyakit radiasi, seluruh area di sekitar Botville Manor menjadi tidak stabil secara dimensi dan rentan terhadap kejadian anomali. Pengawas lokasi 13 adalah Direktur Simon Oswald, seorang birokrat organisasi. Simon telah dipilih untuk tugas ini berkat kurangnya imajinasinya, dan karena area anomali SCP-2480 dianggap tidak penting pada saat itu. Pada tahun 1988, Oswald gagal menyampaikan laporan regulernya tentang aktivitas SCP-2480. Ini awalnya dianggap sebagai kesalahan sederhana, kecuali organisasi tidak dapat menghubungi lokasi 13. Mengapa? Karena ritual yang belum selesai sebenarnya tidak gagal. Bukannya belum selesai, KGK telah berhasil memanggil Grand Karsis Ion dan Simon Oswald lah yang menemukan ini. Pendiri Sarkisme menampakkan diri kepada Oswald, yang berubah dan berbalik melawan atasannya di organisasi SCP. Ion mampu menggunakan pengaruhnya atas mantan birokrat itu, membuatnya berubah sisi dengan menunjukkan kepada Oswald sebuah deskripsi dalam berkas anggota organisasi tentangnya yang menyebutnya sebagai orang bodoh yang tak tahu malu. Berbalik dari organisasi dan berpindah haluan ke Sarkisme, Simon Oswald diberikan kemampuan anomali oleh Grand Karsis Ion. Oswald diberi kekuatan untuk mengendalikan pasukan entitas anomali yang disebut Sarkits yang bisa dia panggil melalui area SCP-2480. Grand Karsis Ion menjuluki Simon dengan nama baru, Karsis Karvas, dan menjadikannya pemimpin pasukan barunya. Tujuan mereka adalah untuk mewujudkan cita-cita agama Sarkis, fajar zaman baru dari daging yang akan membawa kehancuran bagi umat manusia. Ketika organisasi kehilangan kontak dengan lokasi 13, mereka mengirim 2 agen untuk
untuk menyelidiki. Samuel Rowe dan Sarah Valentine tidak menyadari konversi Oswald ke sarkisme dan tujuan barunya sebagai Karsis Karvas. Kedua agen ditangkap oleh makhluk Sarkit dalam SCP-2480. Monster yang sama juga meneror kota terdekat, menggantikan warga dan terkadang bahkan menculik dan melahap mereka. Tim lain kemudian dikirim untuk mensurvei daerah tersebut, hanya untuk dibunuh atau diganti juga, dengan hanya satu yang selamat, Dr. Calixto Narvaez. Narvaez melaporkan situasi tersebut kepada Dewan O5 dan bekerja sama dengan koalisi gaib global organisasi melancarkan serangan terhadap Oswald. Gugus tugas gabungan kedua organisasi mampu menetralisir Sarkit, merebut kembali wilayah SCP-2480 dan menangkap Simon Oswald. Tanpa kendalinya, makhluk-makhluk itu menjadi tanpa arah, tidak bisa makan atau membela diri. Rencana Grand Karsis Ion telah digagalkan dan Oswald dibawa kembali ke lokasi organisasi SCP, meskipun sekarang dengan nama baru SCP-2480-1. Namun selama operasi di area penahanan 14, Oswald tampaknya tidak merasakan efek anestesi atau sayatan bedah. Peneliti organisasi merasa ngeri mengetahui bahwa Oswald tidak lagi memiliki organ dalam, kecuali otak, jantung, dan paru-paru. Selebihnya dia kosong. Kemudian dia diinterogasi dan mulai mengoceh tentang Grand Karsis Ion, sehingga dokter yang menanyai Oswald berusaha menyerangnya. Dengan membebaskan diri dari pengekangannya, Simon Oswald mengamputasi kedua lengan dokter sebelum dia ditahan kembali oleh penjaga. Sejak itu, area SCP-2480 sebagian besar sunyi, tapi masih tetap di bawah pengawasan organisasi untuk berjaga-jaga jika ada kejadian aneh yang terjadi lagi. Tapi jika kamu merencanakan tur ke banyak rumah tua berhantu di Massachusetts, kami sarankan untuk menghindari Bothville Manor, hanya untuk amannya. Sekarang tonton SCP-1730 Apa yang terjadi di lokasi 13 dan SCP-4999 Cerita seseorang yang mengawasi kita untuk lebih banyak kisah supranatural dari organisasi SCP.